Kebanyakan orang tetap miskin seumur hidup mereka karena mereka percaya sama satu kebohongan besar, bahwa rumah mereka adalah aset. Padahal bukan, itu adalah liabilitas yang menyedot uang dari kantong mereka setiap bulan. Kalau kita mau berhenti jadi budak uang dan mulai bikin uang bekerja buat kita harus melupakan semua yang pernah diajarkan guru sekolah kita soal uang. Kira-kira begitulah salah satu argumentasi yang dibawakan sama Robert Kiyosaki di bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Coba pikirin, sekolah itu tempat yang hebat buat belajar jadi karyawan, tapi sekolah tuh gak pernah ngajarin kita satu hal pun soal cara ngatur uang. Makanya banyak orang pintar kayak dokter, pengacara, bahkan orang tua kita sendiri yang kelihatannya sukses tapi sebenarnya berdarah-darah secara finansial seumur hidup mereka. Robert Kiyosaki ngasih tahu 6 pelajaran rahasia yang diajarin sama orang kaya ke anak-anak mereka, yang sama sekali nggak diketahuin sama orang miskin dan kelas menengah. Tonton sampai habis, karena setelah video ini selesai, kita bakal punya roadmap buat kabur dari jeratan kemiskinan selamanya. Ayo kita mulai sama satu cerita. Cerita ini tentang dua orang ayah. Ayah pertama, kita sebut aja poor dad atau ayah miskin, adalah orang yang sangat terpelajar. Dia punya gelar PhD, lulusan universitas ternama, dan sangat cerdas. Tapi anehnya, dia selalu kesulitan soal ngatur uang seumur hidupnya. Saat dia meninggal, dia cuma bisa mewariskan tagihan utang ke anak-anaknya. Dan ada ayah kedua, atau rich dad. Dia bahkan gak tamat SMP, tapi dia tumbuh menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Saat dia meninggal, dia mewariskan puluhan juta dolar buat keluarganya dan charity. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa sangat berbeda? Jawabannya bukan pada nasib, bukan pada keberuntungan. Jawabannya ada di pola pikir atau mindset mereka sendiri. Ayah miskin selalu bilang gini kalau dia lihat barang mahal. Wah, saya nggak bisa beli itu. Saat dia ngomong, otaknya tuh langsung berhenti bekerja. Itu adalah kalimat statement, titik. Selesai. Beda sama ayah kaya, dia melarang keras kalimat itu. Dia menggantinya dengan pertanyaan, gimana caranya supaya dia bisa beli itu? Ini adalah pertanyaan. Ini memaksa otak buat mikir, cari solusi, dan jadi kreatif. Ini pelajaran pertama, kebanyakan orang punya harga diri yang bisa dibeli. Kenapa? Karena dua emosi manusia, yaitu fear and greed. Rasa takut gak punya uang itu maksa kita buat bangun pagi-pagi dan pergi ke pekerjaan yang mungkin sebenarnya kita gak suka. Kita kerja keras, dapat gaji, dan rasa takut itu tuh hilang sebentar. Tapi rasa serakah atau greed itu muncul. Kita mulai mikirin barang-barang keren yang bisa dibeli pakai gaji itu. Handphone baru, motor baru, baju mahal, kita belanjain semuanya. Pertanyaannya adalah, terus apa yang terjadi? Uangnya habis, rasa takut gak punya uang datang lagi. Kita balik lagi kerja, gajian, bayar cicilan, uang habis, dan kerja lagi. Robert Kiyosaki itu nyebut siklus ini sebagai the rat race atau balapan tikus. Bayangin seekor keledai yang lari ngejar wortel yang digantung di depan mukanya. Si keledai lari terus, capek setengah mati demi ngejar wortel itu. Pemilik keledainya sih seneng, dia sampai ke tujuan. Tapi si keledainya dia cuma ngejar ilusi. Orang kaya nggak mau jadi keledai itu. Mereka nggak mau ngejar wortel. Mereka nggak bekerja demi uang. Mereka bikin uang yang bekerja keras buat mereka. Saat gue baca buku ini, ada satu pertanyaan yang keluar. Apa maksud dari jangan bekerja demi uang dan bikin uang yang bekerja keras untuk kita? Jawabannya adalah passive income. Kalau kita bekerja untuk uang, kita menukar waktu kita dengan rupiah. Kalau kita berhenti bekerja karena sakit, cuti, atau di PHK, cash flow atau aliran uang kita tuh berhenti. Ini yang disebut Robert Kiyosaki sebagai the rat race. Kiyosaki tuh gak ngelarang kita buat jadi karyawan. Bahkan buat banyak orang, menjadi karyawan adalah langkah paling awal dan paling realistis buat mengumpulkan modal. Poin pentingnya adalah, jangan jadikan gaji itu sebagai satu-satunya tujuan akhir. Mungkin sekarang lo mikir, oke, terus gimana cara keluar dari the rat race ini? Apakah gue perlu mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi? Jawabannya adalah enggak. Uang yang lebih banyak seringkali nggak menjamin bakal menyelesaikan masalah kita. Malah buat beberapa orang, uang yang lebih banyak tuh cuma bikin utang makin numpuk. Kita sering dengar cerita pemenang lotre yang dapat miliaran, tapi 3 tahun kemudian malah bangkrut dan miskin lagi. Atau atlet profesional yang gajinya tuh gede banget pas masih muda, tapi tidur di kolong jembatan pas dia udah tua. Masalahnya itu bukan seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita simpan. Dan buat nyimpen uang, kita tuh harus melek sama literasi finansial. Kita harus tahu bedanya mana aset dan liabilitas. Ini adalah aturan paling penting dari seluruh buku ini. Tolong didengarkan baik-baik, karena ini simple tapi sering banget disalahartikan. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Orang kaya beli aset, orang miskin dan kelas menengah itu beli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Balik lagi ke contoh rumah tadi, ayah miskin bakal bilang, rumah kita adalah investasi terbesar, ini aset. Tapi coba kita bedah pakai logika ayah kaya, apakah rumah kita masukin uang ke kantong kita setiap bulan? Jawabannya adalah enggak, justru rumah itu yang nyedot uang kita. Kita harus bayar cicilan KPR, pajak bangunan, asuransi, biaya renovasi listrik, air, dan lain-lain. Jangan salah paham, Robert nggak bilang kalau kita tuh nggak boleh beli rumah. Dia cuma bilang, jangan sebut rumah sebagai aset. Kalau kita mau kaya, kita harus bisa beli barang yang benar-benar
membayar kita. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Ini yang disebut jebakan kelas menengah. Bayangin ada pasangan muda yang baru nikah. Mereka lulusan sarjana, punya pekerjaan yang bagus, mereka mulai dapat gaji, dan apa yang mereka lakukan? Mereka beli rumah atau apartemen, terus mereka beli mobil baru buat dipajang di garasi, terus mereka beli furnitur yang mahal, terus mereka punya anak dan pengeluaran makin membengkak. Karena butuh uang lebih, mereka kerja makin keras. Akhirnya mereka dapat promosi jabatan, gaji mereka naik. Tapi tunggu dulu, karena gaji naik, pajak yang harus dibayar ke pemerintah juga naik. Dan karena merasa punya uang lebih, mereka pikir, wah kita bisa nih ambil cicilan rumah yang lebih besar atau mobil yang lebih mewah. Akhirnya gaji numpang lewat doang. Mereka kerja buat bayar pemerintah, mereka kerja buat bayar bank, dan mereka kerja buat pemilik perusahaan. Mereka terperangkap, mereka nggak punya aset yang menghasilkan passive income. Kalau besok mereka dipecat, kemungkinan besar mereka akan mati di jalan. Ada bedanya antara profesi kita dan bisnis kita. Ray Kroc, orang yang membesarkan McD, pernah tanya ke sekumpulan mahasiswa MBA, menurut kalian, saya ini bisnisnya apa? Semua mahasiswa yang Ray tanya itu jawab, bisnis kamu adalah burger. Ray menggeleng dan bilang, bukan, saya bukan di bisnis burger, saya di bisnis real estate atau properti. Ray tahu kalau misalkan burger itu cuma profesinya, tapi bisnis utamanya adalah memiliki tanah di bawah setiap gerai McDonald. Hari ini, McD adalah salah satu pemilik properti terbesar di dunia. Kebanyakan orang itu menghabiskan hidupnya buat mengurus bisnis orang lain. Kita kerja bikin pemilik perusahaan kaya. Kita belanja bikin pemerintah kaya lewat pajak. Kita nyicil bikin bank kaya lewat bunga. Kita harus tetap ngerjain pekerjaan utama kita. Oke, tapi mulailah mengurus bisnis kita sendiri. Dan bisnis kita adalah kolom aset kita. Mulailah beli aset sekarang. Masukin uang itu ke sesuatu yang bisa tumbuh. Dan ini pro tips dari orang kaya. Beli kemewahan belakangan, bukan duluan. Orang miskin beli barang mewah di awal biar kelihatan kaya. Sedangkan orang kaya itu beli aset dulu, terus membiarkan keuntungan atau cash flow dari aset itu yang membelikan mereka barang mewah. Istrinya Robert Kiyosaki itu mau beli mobil baru. Dia nggak langsung gesek kartu kredit, dia beli apartemen dulu. 4 tahun kemudian, uang sewa dari penyewa apartemen itulah yang dipakai buat beli mobil barunya. Jadi, mobilnya gratis, karena asetnya yang bayarin. Sekarang, ayo kita bahas soal musuh terbesar buat sebagian orang, pajak. Ayah miskin percaya kalau pemerintah harus mengurus rakyatnya, jadi dia rela bayar pajak tinggi. Ayah kaya tahu kalau pajak itu sebenarnya menghukum orang-orang yang produktif. Tapi ini rahasianya, orang kaya bayar pajak jauh lebih sedikit daripada karyawan. Mereka pakai kendaraan umum yang namanya korporasi atau PT. Korporasi itu bukan gedung tinggi dengan logo perusahaan. Korporasi itu sebuah dokumen hukum di lemari arsip. Tapi dokumen ini punya kekuatan yang ajaib. Coba kita lihat bedanya. Cara hidup karyawan tuh ada 3. Yang pertama, mereka terima gaji. Yang kedua, mereka bayar pajak, potongannya langsung di awal. Dan yang ketiga tuh mereka belanjakan sisanya. Beda dengan cara hidup orang kaya. Yang pertama, itu mereka terima uang. Yang kedua, itu mereka belanjakan semuanya dulu buat biaya operasional, mobil dinas, dan lain-lain. Yang ketiga, itu mereka bayar pajak dari sisanya. Ada perbedaan yang cukup jelas di sini. Orang kaya itu ngabisin uang sebelum bayar pajak, sedangkan orang miskin itu ngabisin uang setelah dipotong pajak. Ini adalah celah hukum legal terbesar di dunia. Kalau kita mau kaya, kita harus ngerti aturan mainnya. Kita harus ngerti gimana caranya melindungi uang kita secara legal. Ini bagian paling seru. Kita semua sebenarnya punya potensi besar, tapi satu hal yang nahan kita itu biasanya bukan kurang pinter, tapi kurang nyali, rasa takut, dan keraguan diri. Di dunia nyata, bukan orang pinter yang biasanya sukses, tapi orang yang berani. Kebanyakan orang cuma duduk nunggu sama peluang yang tepat datang dari langit. Atau mereka bilang, ya saya mah gak punya modal. Orang kaya itu menciptakan uang. Mereka gak nunggu peluang, tapi mereka bikin peluang. Robert kasih contoh yang keren banget di bukunya. Waktu itu ekonomi lagi hancur. Rumah-rumah yang tadinya harganya $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah itu jatuh harganya jadi $75.000. Tapi nggak ada yang beli karena semua orang takut krisis. Robert nggak pergi ke agen properti biasa. Dia pergi ke pengadilan kepailitan. Di sana dia nemu rumah senilai $75.000 yang dijual murah cuma $20.000 aja. Masalahnya Robert lagi nggak punya uang $20.000 itu. Temennya bilang dia gila, tapi Robert nggak nyerah. Dia pinjam uang $2.000 dari temennya buat bayar DP selama 90 hari. Terus dia pasang iklan jual rumah itu seharga $60.000. Masih di bawah harga pasar yaitu $75.000. Beberapa saat kemudian itu langsung laku keras. Dia balikin uang temennya, bayar pengacara, dan dia bawa pulang keuntungan bersih $40.000 atau sekitar 600 juta rupiah. Total kerjanya itu cuma 5 jam. Dia menciptakan $40.000 dari udara kosong. Dia nggak pakai uangnya sendiri, tapi dia pakai otaknya. Itulah financial intelligence, kemampuan kita dalam melihat peluang pakai otak, bukan cuma pakai mata. Terakhir, pelajaran nomor 6. Ayah miskin selalu bilang,
carilah pekerjaan yang aman dan stabil. Sedangkan ayah kaya itu bilang, belajarlah sebanyak-banyaknya. Robert masuk ke marinir bukan buat jadi tentara seumur hidup, tapi buat belajar kepemimpinan. Dia kerja di Xerox, bukan karena dia suka mesin fotokopi, tapi karena dia mau belajar cara jualan, meskipun dia orangnya sangat-sangat pemalu. Skill paling penting yang harus kita pelajarin kalau kita mau kaya adalah sales and marketing. Kalau kita bisa jualan, kita nggak akan pernah miskin. Banyak banget penulis hebat, koki jago, atau seniman berbakat yang hidupnya pas-pasan. Kenapa? Karena mereka bisa bikin burger paling enak di dunia, tapi mereka nggak tahu cara jualannya gimana. Mereka cuma fokus ke skill teknis, tapi lupa skill bisnis. Jadi, jangan cuma jadi spesialis di satu bidang. Pelajari sedikit tentang banyak hal. Belajar cara komunikasi, cara negosiasi, dan cara memimpin orang. Inilah kebenarannya. Bedanya jadi kaya dan miskin itu sebenarnya ada di pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap kali ada uang 100.000 masuk ke rekening kita punya kekuasaan penuh. Kita adalah rajanya dari uang itu. Ini bukan ilmu roket, tapi ini soal disiplin. Kebanyakan orang itu terlalu malas buat belajar. Mereka terlalu takut buat ambil resiko. Mereka terlalu sinis dan gak percaya kalau mereka bisa sukses. Jadi, jangan kayak kebanyakan orang. Mulai hari ini, stop gali lubang utang buat diri kita sendiri. Mulai urus bisnis kita sendiri dan pahami bedanya antara aset dan liabilitas. Dan ingat, aset paling berharga yang bisa kita miliki adalah otak kita sendiri. Investasilah layar ke atas.